Analisis efisiensi penggunaan pupuk bersubsidi pada tanaman buah di sawah. Populasi penelitian merupakan petani yang tergabung dalam kelompok atau menggunakan pupuk bersubsidi dan menggunakan sawah sebagai irigasi teknis. Penarikan sampel dilakukan dengan metode stratified fluid sampling berdasarkan luas tempat dan status kepemilikan lahan dengan rincian sebagai berikut. Adapun tabel di bawah bisa kita baca sendiri. Per PXI sama dengan PY. PY sama dengan PMX per PXI, di mana PMX merupakan produksi marginal input XI. PY merupakan harga rata-rata output. PXI merupakan harga rata-rata input XI. Satuannya Rp per kilo. Dan jika diasumsikan nilai PX dan PY adalah given dengan kondisi petani sebagai risk-taker, maka NPMX per PX lebih besar 1, artinya penggunaan pupuk X belum efisien. Untuk mencapai efisien penggunaan pupuk X harus ditambah sehingga pertambahannya PM menurun, dan jika NPMX per PX lebih kecil 1, artinya penggunaan input X tidak efisien. Untuk mencapai efisien, maka penggunaan input X perlu dikurangi sehingga pertambahan nilai PMF meningkat. Produksi marginal dianalisis dengan menggunakan model penduga regresi berganda dengan fungsi Y sama dengan F X1, X2 sampai X9, di mana Y produksi pada sawah satuannya kilogram. X1 dikurang X9 adalah variabel yang diduga berpengaruh terhadap pada sawah terdiri dari X1 sama dengan bibit, X2 pupuk urea bersubsidi, X3 pupuk SP 36 bersubsidi, X4 pupuk XZA bersubsidi, X5 pupuk NPK Poriska bersubsidi, X6 pupuk organik bersubsidi, X7 tenaga kerja, X8 pestisida, serta X9 luas lahan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Regina Syambaton, MPM 19822140. Saya akan menjelaskan penggunaan pupuk di Pulau Jawa. A. Sumber data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014. Kabupaten atau kota di Jawa Timur tahun 2014. Pada penelitian ini menggunakan unit penelitian sebanyak 38 kabupaten per kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014. B. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya dari penelitian sebelumnya. Beberapa literatur dan pakar terkait adalah sebagai berikut pada tabel. Berikut ini adalah definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian. A. Variabel yang menyatakan banyaknya produksi pada di suatu wilayah atau daerah. B. Variabel 1 menyatakan luas tanaman yang dipungut hasilnya yang bertujuan untuk menghasilkan gabah kering giling atau GKG. C. Variabel 2 menyatakan banyaknya realisasi pupuk urea yang diterima oleh masing-masing kabupaten atau kota dari alokasi yang disubsidikan Provinsi Jawa Timur. D. Variabel 1 menyatakan luas tanaman yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh serangan OPT, organisme pengganggu tumbuhan, DPI atau dampak fenomena iklim, dan atau oleh sebab lainnya, gempa bumi dan lain,
sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari 11% dari keadaan normal. F. Variabel 3 menyatakan tinggian rata-rata ibu kota atau pusat pemerintahan kabupaten atau kota dari permukaan laut. Setelah dijelaskan lebih rinci mengenai definisi operasional dari variabel penelitian yang digunakan. Langkah analisis. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Melakukan analisis statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran umum dari data meliputi A. Mendeskripsikan data dengan menggunakan rata-rata, varians, nilai maksimum, dan nilai minimum. B. Melihat pola hubungan antar dua variabel dengan menggunakan scatterplot. 2. Menentukan komponen parametrik dari komponen non-parametrik. 3. Melakukan pemodelan produksi padi menggunakan regresi semi-parametrik splint dengan 1, 2, 3, dan kombinasi KNAT. 4. Memilih model regresi semi-parametrik splint toolkit terbaik berdasarkan titik not optimal dengan menggunakan karakteristik nilai GCV paling minimum. 5. Menguji signifikansi parameter dari model semi-parametrik splint truncated terbaik. 6. Menguji asumsi residual dari model semi-parametrik splint truncated terbaik. Terakhir, melakukan interpretasi dan membuat kesimpulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andre Prananta Sembiring, NPM 1982200104, kelas Agribisnis A3. Saya akan membawakan materi penggunaan pupuk di Indonesia. Nah, pertama, sepanjang tahun lalu konsumsi pupuk di dalam negeri meningkat, terutama untuk jenis pupuk urea dan NPK. Adapun konsumsi pupuk sepanjang tahun ini diperkirakan tidak jauh beda jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, berdasarkan data Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia atau AFFI, Indonesia konsumsi urea tumbuh 5% dari 5,97 juta pada tahun 2017 menjadi 6,27 juta ton, sedangkan konsumsi NPK naik 7,88% dari 2,60 juta ton menjadi 2,80 juta ton. Kenaikan terlihat pada konsumsi pupuk fosfat atau ZA dan pupuk organik. Wijaya Laksana PT Pupuk Indonesia atau Persero memperkirakan konsumsi sepanjang tahun ini tidak akan banyak berubah dari realisasi 2018 karena alokasi pupuk sebagai pemerintah. Baiklah, saya akan memberi kesimpulan pada presentasi kami dan memberi saran kepada presentasi kami, hasil presentasi. Jadi kesimpulan dari presentasi kami itu yaitu jadi penggunaan di Indonesia memang berguna untuk tanaman, apalagi berguna untuk tingkat inflasi pupuk di Indonesia. Lalu pupuk banyak jenisnya, seperti pupuk NPK, pupuk urea, pupuk kandang, dan masih lagi jenis pupuk yang ada di Indonesia. Pupuk ini juga sangat berguna pada tanaman dari tanaman kecil sampai tanaman besar. Berbagai jenis pun banyak, sudah saya sebutkan tadi kesimpulannya. Kalau sarannya, saya menyarankan cintailah produk Indonesia, jangan beralih ke produk yang lainnya untuk masyarakat Indonesia.